Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, NPM 2018-020-170, kelas TI 6 Ekstensi, mahasiswa STIMIK Handayani Makassar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan perangkat lunak dengan metode Agile. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Apa itu Agile? Agile adalah sebuah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Agile itu sendiri merupakan model pengembangan perangkat lunak dalam jangka pendek, kemudian membutuhkan adaptasi yang cepat dalam mengatasi setiap perubahan. Nilai terpenting dari Agile Development ini adalah memungkinkan sebuah tim dalam mengambil sebuah keputusan dengan cepat, kualitas dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dalam menangani setiap perubahan. Selanjutnya adalah proses pengembangan Agile. Dalam proses pengembangan Agile ini, terdapat 4 poin utamanya. Yang pertama adalah interaksi dan personel. Di sini dikatakan bahwa interaksi dan personel lebih penting daripada proses dan alat. Maksudnya adalah, di dalam Agile, interaksi antar anggota tim sangatlah penting. Maka dari itu, karena tanpa adanya interaksi yang baik, maka proses pembuatan perangkat lunak ini tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua adalah perangkat lunak yang berfungsi. Di sini dikatakan bahwa lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Maksudnya adalah saat melakukan proses demonstrasi kepada klien, perangkat lunak yang berfungsi dengan baik akan lebih berguna daripada dokumentasi yang lengkap. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan klien. Dikatakan bahwa lebih penting daripada negosiasi kontrak. Nah, maksudnya adalah di dalam proses pengembangan Agile ini, salah satu ciri dari Agile adalah klien menjadi bagian dari tim pengembangan perangkat lunak. Karena fungsi-fungsi dari perangkat lunak yang dikembangkan harus terus-menerus dibicarakan dan diimprovisasi sehingga dapat disesuaikan dengan keinginan klien. Yang terakhir adalah respon terhadap perubahan. Dikatakan bahwa lebih penting daripada mengikuti rencana. Maksudnya adalah Agile Development berfokus terhadap kecepatan respon tim ketika klien menginginkan perubahan saat proses pembuatan perangkat lunak. Yang selanjutnya adalah bagaimana Agile bekerja. Yang pertama adalah Agile bekerja dengan komposisi tim. Nah, di dalam komposisi tim ini terdapat 4 bagiannya. Yang pertama adalah owner atau klien. Nah, di dalam owner atau klien ini, tugas utamanya adalah menentukan fungsi dari perangkat lunak yang akan dibuat, melakukan testing, dan memberikan feedback atau umpan balik. Yang kedua adalah manajer. Nah, manajer ini berfungsi untuk mengkolaborasikan developer dengan klien, membuat dan mengevaluasi target pengerjaan perangkat lunak. Yang ketiga adalah sistem analis. Nah, sistem analis ini berfungsi untuk membuat arsitektur sistem dari perangkat lunak yang akan dibuat. Yang keempat adalah developer. Nah, developer ini merupakan titik vital dari dalam tim. Maksudnya adalah karena tanpa developer, perangkat lunak tidak akan bisa dibuat. Maka ini merupakan titik vital atau titik inti dari pembuatan perangkat lunak. Nah, yang kedua ada story.
Nah, Agile bekerja dengan story. Maksudnya adalah daftar kebutuhan atau fitur yang nanti akan dibuat. Nah, story berisi apa yang klien kehendaki dan ditulis dalam bahasa yang dimengerti klien. Nah, contohnya di sini ada ID. ID ini adalah identifikasi unik yang biasanya berupa nomor urut. Hal ini untuk menghindari kehilangan jejak story ketika kita mengganti namanya. Nah, yang kedua ada nama-nama story. Nah, nama-nama story ini bersifat deskriptif, padat, singkat, dan jelas. Terdiri dari 2-10 kata. Sehingga tim dan klien memahami kira-kira story yang dibicarakan. Yang ketiga adalah perkiraan awal. Di dalam perkiraan awal ini, tim mengira atau menargetkan berapa banyak suatu tim itu bekerja untuk mengimplementasikan sebuah story. Nah, itu adalah perkiraan awal sebuah tim. Dan yang terakhir adalah demo. Nah, di dalam demo ini deskripsi umumnya adalah bagaimana cara story ini didemokan pada waktu sprint demo atau pada saat proses pengembangan perangkat lunak. Lanjutan dari penjelasan tadi ada namanya sprint. Nah, Agile bekerja dengan sprint atau rapat perencanaan pembuatan perangkat lunak yang biasanya dilakukan 2-8 minggu sekali. Nah, di dalam sprint ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah tujuan sprint. Yang kedua adalah daftar anggota tim harus lengkap. Yang ketiga adalah sprint backlog atau daftar story yang akan diikuti dalam sprint. Yang keempat adalah tanggal demo yang pasti. Dan yang kelima adalah tempat dan waktu yang jelas untuk pelaksanaan sprint berikutnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis Agile Development. Dalam Agile Development ini terdapat 8 jenis. Yang pertama adalah Adaptive Software Development atau ASD. Yang kedua Agile Modeling atau AM. Yang ketiga adalah Crystal. Yang keempat adalah Dynamic System Development Method atau DSDM. Yang kelima adalah Extreme Programmer atau XP. Yang keenam adalah Future Driven Development atau FDD. Yang ketujuh adalah Rational Unified Process. Dan yang terakhir adalah Scrum Methodology. Di sini ada lanjutannya. Di sini dikatakan bahwa untuk jenis-jenis Agile yang tadi, yang paling sering digunakan adalah Adaptive Software Development atau ASD, Dynamic System Development Method atau DSDM, Extreme Programming atau XP, dan Scrum. Nah, untuk metode Scrum sendiri lebih menekankan pada kolaborasi antar tim dalam pengembangan perangkat lunak. Yang terakhir adalah ada manfaat penggunaan metode Agile. Nah, manfaat dari penggunaan metode Agile ini sendiri dapat dirasakan tidak hanya dari sisi developer saja, tetapi juga pada sisi klien, vendor, serta manajer juga merasakan manfaatnya. Di sini dikatakan bahwa klien dapat memberikan feedback. Feedback itu adalah umpan balik kepada tim developer untuk menambahkan atau mengubah fitur dari aplikasi tersebut sebelum benar-benar dirilis. Yang kedua, dari segi vendor juga merasakan manfaatnya bahwa dapat mengurangi pemborosan dan dapat difokuskan pada peningkatan efisiensi
dan pengembangan fitur. Kemudian ada manajer yang manfaatnya adalah dapat mengontrol kerja dari setiap tim dengan lebih baik. Dan manfaat yang terakhir adalah dari sisi developer, di mana dapat meningkatkan produktivitas setiap departemen karena setiap tim dapat melakukan pengerjaan tiap tugas tanpa perlu harus menunggu tim yang lain menyelesaikan tugasnya. Mungkin sekian untuk video pembahasan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.